Shalom Bapak Ibu semuanya, bersyukur kita pada hari ini bisa berkumpul kembali di dalam pendalaman Alkitab, Gereja IMC Pengharapan Malang pada tanggal 24 November 2020. Kita akan memulai pendalaman Alkitab kita. Saya bersyukur Bapak Ibu semuanya bisa tetap sehat sehingga bisa menyaksikan pendalaman Alkitab pada hari ini. Sebelum kita memulai pendalaman Alkitab kita, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kami bisa belajar bersama pada hari ini. Tuhan tolong kami, berikan hikmat bagi kami agar kami bisa memahami dengan baik begitu banyak keterbatasan kami untuk memahami firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, eee, agar kami bisa lebih banyak diperkaya lagi iman kami di dalam firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang Daniel. Garis besarnya, pada hari ini kita juga tetap akan membahas mengenai Daniel, tetapi kita akan membahas satu topik dari Daniel yang menjadi pendalaman Alkitab kita pada hari ini ya. Daniel ini merupakan salah satu tokoh Alkitab ya, yang juga bisa dikatakan menunjukkan kesetiaannya semasa hidupnya, semasa dia, dikisahkan di dalam kitab Daniel ini. Begitu banyak penderitaan, ancaman, batin juga yang dialami oleh Daniel, tetapi dia tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Bahaya, tekanan dia dapatkan. Tapi, dia bisa tetap bertahan, ya. Ini adalah salah satu ya, bukan satu-satunya. Banyak juga contoh dari tokoh lain yang juga tentang kesetiaan. Namun kita pada hari ini kita akan melihat seperti apa kesetiaan Daniel, gitu ya. Karena itu, tema kita pada hari ini adalah, kesetiaan Daniel ya. Tema kita adalah kesetiaan Daniel yang terambil dari Daniel pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-29 ya. Itu rekan-rekan bisa melihat, eee, bagaimana tentang Daniel ini ya. Nah, dalam pasal 6 ini juga menceritakan tentang pencobaan besar yang dialami oleh Daniel, yaitu pembuangan dirinya ke dalam gua singa ya. Peristiwa ini sebenarnya dilatar belakangi oleh, alasan politik juga sebenarnya ya. Ini yang akan kita lihat yaitu bahwa ada rasa cemburu para pejabat pada saat itu kepada Daniel, karena Daniel memiliki roh yang luar biasa pada saat itu di dalam, eee, pemerintahannya gitu ya. Jadi Daniel ini merupakan salah satu orang yang ditawan ke Babel ketika Yerusalem dikalahkan dan dihancurkan oleh pasukan Nebukadnezar. Ini sudah saya jelaskan minggu lalu juga, namun untuk lebih menjelaskan lagi ya. Selama di pembuangan, Daniel bisa dikatakan sebagai orang yang pintar, sehingga dalam pemerintahan Raja Darius yang merupakan orang media, Daniel diangkat menjadi salah satu pejabat tinggi yang membawahi wakil-wakil raja. Bayangkan ya, Daniel ini membawahi wakil-wakil raja, seorang pendatang, orang jajahan gitu ya. Tapi karena kemampuannya yang luar biasa. Raja Darius ini yang ingin mengangkat Daniel ini menjadi kepala pemerintahan atas, seluruh atas seluruh wilayah gitu ya, atas seluruh wilayah kekuasaannya, membuat para pejabat lainnya itu cemburu kepada Daniel dan mencari cara untuk menjatuhkan Daniel. Tetapi ketika mereka mencari cara, mereka tidak mendapati satu kesalahan pun dikatakan ya. Mereka tidak mendapati satu kesalahan pun pada diri Daniel. Karena memang dia baik dalam pekerjaannya, dia orang yang setia di dalam pekerjaannya, ya.
Sehingga mereka pada suatu saat itu mereka bersepakat gitu ya, para orang-orang bawahannya ini, para pejabat lain ini, mereka bersepakat untuk mencari kesalahan dalam hal ibadah yang dilakukan oleh Daniel, gitu ya. Apa yang mereka lakukan Bapak Ibu ya, mereka kemudian menghadap raja, lalu mengatakan kepada raja bahwa semua penguasa dan wakil raja dan para menteri dan bupati telah bersepakat bahwa dalam 30 hari, barang siapa yang meminta permohonan kepada dewa atau manusia, kecuali kepada Raja Darius saja, maka mereka akan dibuang ke gua singa. Ya. Dan menyuruh raja mengeluarkan perintah untuk menyembahnya. Dan akhirnya raja setuju dan mengeluarkan surat perintah dan larangan. Karena memang ya Raja Darius ini kan bukan orang percaya begitu, sehingga ya dia mudah terbuai gitu ya dengan kekuasaan-kekuasaan dan pengagungan-pengagungan seperti itu. Sebenarnya hal ini mereka lakukan ya, orang-orang bersepakat, pejabat-pejabat lain ini, yaitu mereka lakukan untuk, eee, cara yang mereka gunakan untuk dapat menjatuhkan Daniel. Ya, pada ayat yang ke-8 jelas dikatakan bahwa, eee, mereka mengusulkan kepada raja agar mengeluarkan sebuah dekrit, ya. Barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa, ya. Dekrit itu akan membuat Daniel sebenarnya akan murtad dari keyakinannya, bila ia ingin mempertahankan kedudukannya dalam kerajaan gitu ya. Serta akan membuat Daniel mati bila ia mempertahankan keyakinannya. Ya. Mereka berharap ini seperti maju kena mundur kena gitu untuk Daniel. Karena mereka yakin Daniel tidak yakin mereka Daniel pasti tidak akan mau melakukan hal yang ini. Karena dia begitu taat kepada Allahnya. Itu pikir mereka. Nah, jadi meskipun surat itu telah ditandatangani oleh raja, hal ini tidak membuat Daniel ini takut. Ia tetap berdoa pada saat itu. Karena memang ada kebiasaan Daniel itu adalah dia ada naik ke atas lotengnya, bagian atas gitu ya, tempatnya, lalu ia berdoa, menghadap Yerusalem gitu ya. Bisa dikatakan bahwa, dalam ayat 11 itu ya, dia berdoa. Nah, Daniel ini bisa dikatakan tidak dapat ditakut-takuti dengan ancaman apapun, ya, sebab keteguhan hatinya kepada Tuhan, imannya itu tetap teguh dan terus bertumbuh. Inilah Daniel, gitu ya. Nah, jadi dikatakan bahwa siapa yang tidak taat pada saat itu akan dibuang ke dalam gua singa, gitu ya. Itu adalah ancaman yang diberikan pada saat itu. Nah nah berbicara tentang goa ini sebenarnya, goa secara lebih tepat ya, kata ini itu berarti lubang gitu ya, lubang, kolam atau perigi. Menurut ayat 18 ya, mulut lubang itu dapat ditutupi dengan sebuah batu dan menurut ayat yang ke-23 dalam bahasa Aramnya itu, Daniel itu harus ditarik ke atas atau diangkat dari lubang itu. Jadi bukan ini sebenarnya gua singa ini bukan seperti bayangan kita yang seperti gua-gua yang memang kita bisa langsung masuk dan bisa keluar dengan mudahnya dari dalam gitu ya. Seperti mungkin rekan-rekan mungkin pernah ke gua di apa ya gitu ya, di gunung gitu ya.
yang kita bisa masuk langsung dengan jalan saja kita bisa masuk gitu ya. Nah, berbeda sebenarnya dengan yang gua yang ada di kitab Daniel ini sebenarnya. Nah jadi gambaran yang paling mendekati gitu ya, gambaran yang paling mendekati mengenai bentuk guanya, eee, Daniel pada saat itu, guanya tempat mengurung Daniel pada saat itu sebenarnya, eee, seperti ini ya. Jadi gambar yang paling mendekati gua singa tempat Daniel dihukum adalah seperti ini. Jadi sebenarnya Daniel itu benar-benar tidak bisa keluar tanpa ada yang membuka tutup gua dan yang menariknya ke atas, seperti yang sudah jelaskan tadi ya, bahwa Daniel itu ini dalam ayat yang kalau di handphone ini ya, dalam ayat 23, ayat 24 ya kalau di Alkitab ya. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu, ya. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allah. Jadi guanya itu dia tidak bisa kalau dia tidak ditarik gitu. Bukan gua yang seperti yang kita bayangkan, gitu. Bisa dikatakan gua lubang gitu ya, yang bisa ditutup. Jadi seperti itu sebenarnya konsepnya. Jadi bukan gua-gua biasa gitu ya. Gua ini pun dalam bayangan orang ketika orang mengetahui orang itu akan dihukum jika mereka tidak menuruti apa yang diperintahkan raja, akan dimasukin dalam gua seperti itu. Wah, mereka akan merasa ngeri gitu ya. Tapi Daniel tidak gentar terhadap hal itu. Nah, ya. Jadi Alkitab itu, menulis 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, 3 kali sehari ya. Seseorang berdoa 3 kali sehari yaitu pada waktu petang, pagi, dan tengah hari. Kebiasaan ini menjadi aturan yang lazim sebenarnya yang dilakukan di antara orang Yahudi. Dalam terjemahan King James Version ada di dalam itu ya, Hiknil gitu, apa ini their time a day and pray and give thanks before his God. Atau, bila diterjemahkan itu, ia berlutut di atas lututnya 3 kali sehari dan berdoa dan mengucap syukur di hadapan Allahnya. Ia berlutut di sana. Jadi ada juga di dalam satu raja-raja ada peristiwa itu ya, dalam Ezra juga, dalam Mazmur, bagaimana tentang berlutut gitu. Jadi hal yang berlutut sebenarnya sudah ada bagi orang Yahudi begitu ya. Jadi bukan hanya Daniel sebenarnya. Meskipun orang Yahudi sementara biasanya berdiri ya, sementara berdoa di bait suci gitu ya. Sebenarnya mereka tetapi berlutut menjadi hal yang sangat lazim jika orang yang berdoa secara pribadi, baik pada zaman PL sebenarnya, Perjanjian Lama maupun pada zaman Perjanjian Baru. Jadi karena di dalam Perjanjian Baru pun ada dipraktekkan begitu bagaimana tentang berdoa berlutut begitu ya. Ah, setelah melewati berbagai proses dan raja pun tidak dapat menolong Daniel ya. Karena memang pada saat itu Daniel ya, eee, Daniel ini tetap berdoa dan lalu mereka mengadu kepada raja pada saat itu, mereka mengadu kepada raja bahwa Daniel masih berdoa, memohon kepada Tuhannya, kepada Allahnya ya, kepada Allahnya.
Setelah melewati berbagai proses dan raja pun tidak dapat menolong Daniel. Akhirnya Raja Darius memerintahkan agar Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Dilemparkan ke dalam gua singa. Sebelum Daniel dimasukkan ke gua singa, raja berkata bahwa Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Ya. Jadi ini sebuah pernyataan yang luar biasa dari Raja Darius pada saat itu ya. Karena memang pada saat itu Raja Darius tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Dia begitu terbentur dengan hukum, dengan aturan ya, yang sudah ia sahkan ya, selama 30 hari itu. Bagaimana orang hanya tidak boleh meminta kepada dewa, kepada manusia, bahwa hanya boleh meminta sesuatu kepada Raja Darius. Sehingga itu yang diucapkan oleh Darius sebelum Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Jadi ketekunan Daniel ini dilihat raja, sebab buktinya ia tetap menjalankan ibadahnya walaupun ada larangan oleh raja. Dari pernyataan ini rupanya Raja Darius ini mempunyai keyakinan. Dia mempunyai keyakinan akan Tuhan dan kekuasaan Allahnya Daniel gitu. Sebab ia melihat ketekunannya. Ketekunan Daniel dilihat raja. Karena memang sudah tahu dan dia sudah tahu bahwa dilarang untuk berdoa kepada dewa gitu ya, kepada Allah lain dan meminta kepada raja pada saat itu. Tapi Daniel tetap melakukan apa yang menjadi kebiasaannya, berdoa 3 kali sehari, berlutut menghadap Yerusalem. Hal ini membuat hati uh, raja ini sangat gelisah sebenarnya. Dia sangat menyayangi Daniel, orang yang luar biasa, orang yang langka dicari. Inilah Daniel. Tapi dia juga tidak bisa ya melanggar aturan yang sudah ia buat. Nah, akhirnya Daniel ini dimasukkan ke dalam gua. Raja Darius begitu prihatin terhadap Daniel sehingga ia berpuasa. Ia tidak menyuruh orang datang ya, seperti penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur malam itu. Ia tidak bisa tidur. Pagi-pagi dikatakan bahwa pagi-pagi sekali ia datang ke gua singa. Bayangkan, pagi-pagi sekali ia datang ke gua singa. Nah, mengapa sebenarnya ia pergi ke gua singa sampai pagi-pagi sekali? Sebenarnya karena memang ia menaruh pengharapan bahwa Allahnya Daniel ini akan melepaskan Daniel gitu dari kematian, dari singa-singa ini. Itulah sebabnya begitu ia sampai gitu ya, begitu ia sampai di gua singa itu, apa yang dia ucapkan? Daniel, hamba Allah yang hidup. Allah Allahmu yang kau sembah dengan batu. Maksudnya dengan batu di sini ya. Dengan batu itu terjemahan lainnya itu yang kau layani dengan tetap gitu ya. Yang kau layani dengan tetap. Ya. Kalau diterjemahkan kalau di dalam terjemahan baru itu yang kau sembah dengan tekun ya. Kalau di terjemahan lain itu
yang kau layani dengan tetap gitu. Telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu apa jawab Daniel? Lalu ada sahutan gitu ya. Ayat yang ke-21 kalau di Alkitab ayat yang 22. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidup." Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa. Singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Ya. Daniel mengaku bahwa dia juga tidak melakukan kesalahan sebenarnya terhadap raja. Karena memang pada saat itu dia itulah dijebak gitu ya. Karena memang sebuah kepentingan untuk menjatuhkan posisinya. Raja sangat bersukacita ya pada saat itu. Nah, Daniel telah membuktikan dirinya percaya serta mengenal Allahnya dengan kenyataan ketaatannya. Lebih lagi perkara ini Daniel tetap hidup gitu ya. Tetap hidup tidak diterkam oleh singa itu. Yang membuat Raja Darius ini begitu terkesima begitu ya. Membuat Raja Darius ini begitu terkesima tentang bagaimana kesaksian hidup Daniel gitu ya. Tentang kesaksian hidup Daniel ini. Bahwa bagaimana Allahnya menyelamatkannya gitu. Darius ketika ia melihat mujizat itu yang berlaku dalam kehidupan Daniel, Raja Darius tercengang ya. Dia sangat tercengang sekali. Setelah itu apa yang ia lakukan? Darius mengirimkan surat pernyataan dan perintah untuk memuliakan Allahnya Daniel. Ini semua disebabkan karena Daniel dapat menjadi saksi dari Allahnya. Hasil yang diperoleh oleh Daniel dari kesetiaannya kepada Tuhan Allah ialah kebahagiaan. Jadi melalui Daniel, Darius mendapatkan pengenalan akan Allah yang disembah oleh Daniel. Darius menyuruh seluruh kerajaan yang ia kuasai harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Raja Darius mengeluarkan keputusan yang melebihi perintah Raja Nebukadnezar dalam pasal 3 ayat 29 itu ya. Sebab orang-orang bukan saja dilarang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Israel, tetapi mereka juga harus juga menghormati Dia Allah itu. Bahkan takut terhadap Allah. Itu yang dikeluarkan oleh surat yang dikeluarkan oleh Raja Darius. Itulah yang dialami gitu ya, yang terjadi. Nah, jadi bagaimana dengan kita ya? Kita orang percaya. Kita orang percaya adalah orang yang telah menerima Kristus dan menjadikannya sebagai Tuhan dan juru selamat. Hal ini dibuktikan dari imannya yang besar tentang kepercayaan kepada Tuhan. Kita menjadi pengikut Kristus bukan berarti bahwa kehidupan kita akan baik-baik saja atau tidak akan ada tantangan yang akan menghampiri kita.
Hal ini tentu tidak menjadi jaminan menjadi pengikut Kristus. Ketika kita mengikut Kristus, maka, semuanya akan baik-baik saja, gitu ya. Tidak seperti itu. Karena sebagai pengikut Kristus, ada harga yang harus kita bayar, karena ada banyak tantangan iman yang akan kita hadapi. Banyak hal yang tidak disukai. Iblis tidak suka kita dekat kepada Yesus, kepada Tuhan. Sampai saat ini kita juga masih ada tantangan yang dihadapi di hidup kita. Di berbagai tempat masih banyak penganiayaan yang dilakukan terhadap orang percaya. Tempat ibadah ditutup, bahkan ada yang dibakar. Tetapi hal ini tidak akan membuat kita takut dan gentar menghadapi semua itu. Dan sebagai orang percaya, harus tetap setia kepada Tuhan. Lalu apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi tantangan iman seperti ini? Dari Daniel kita melihat apa yang harus kita lakukan, yaitu seperti halnya Daniel, tetap membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan di dalam situasi seperti ini. Tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jika memang kita harus mati karena iman kita, biarlah itu menjadi bagian kita. Jika memang kita tetap hidup selamat karena iman kita, walaupun kita dalam keadaan terancam, biarlah itu menjadi kesaksian kita, seperti Daniel. Dan pada akhirnya, Raja Darius yang tidak percaya menjadi mempermuliakan nama Allah. Dan dia memberitakan betapa dahsyatnya Allah Daniel ke seluruh bumi. Dalam kehidupan kita orang percaya, kesetiaan itu dibutuhkan. Karena di zaman sekarang ini ada banyak tantangan yang bisa membuat kita sebagai orang percaya tidak setia kepada Tuhan. Terkadang baru sedikit masalah yang datang menghampiri, maka langsung mempertanyakan Tuhan. Di manakah Engkau Tuhan? Bahkan kita bisa meninggalkan Tuhan. Lalu kita mencari sesuatu yang lain untuk menggantikan Tuhan. Yang bisa memenuhi, yang kita anggap bisa memenuhi apa yang kita butuh. Itu yang bisa kita pelajari pada hari ini dari Daniel, bagaimana tentang kesetiaannya, dari kesulitan yang ia alami, ia tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Amin. Kita akan mengakhiri ya dalam Alkitab kita yang bisa kita pelajari. Kiranya Tuhan tetap melindungi dan menyertai kita. Kita jumpa lagi minggu depan, hari Selasa, dalam pendalaman Alkitab selanjutnya. Sebelum saya menutupnya, saya undang kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur sepanjang hari Tuhan boleh melindungi kami dan kami bisa belajar pada saat ini Tuhan. Apa yang kami pelajari biarlah bisa kami uh, mengerti Tuhan, bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Begitu banyak kesulitan hidup kami Tuhan, begitu banyak tantangan kami, biarlah Tuhan memberikan kekuatan perlindungan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, hidup kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.